Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Bahasa Indonesia akan menyampaikan materi tentang manfaat dan contoh teks ulasan. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada dosen Profesor Dr. Haji Hasna Faizah yang telah membimbing kami dalam membuat video ini. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Pertama, Rifqori Hadatul Ais, yaitu saya sendiri. Yang kedua, Ranti. Yang ketiga, Ririn Fujiana Sinaga. Dan yang terakhir atau keempat, Resti Awaliyah. Manfaat dan contoh, maka kita harus memahami apa itu teks ulasan terlebih dahulu. Teks ulasan adalah teks yang berisi penjelasan, penafsiran, atau penilaian terhadap suatu karya, seperti film, drama, atau buku. Teks ini juga bisa digunakan untuk mengulas suatu kejadian atau peristiwa. Ketika mengulas suatu karya, pengulas harus bisa bersikap kritis agar hasil ulasannya dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan karya yang diulas. Jadi, pengulas tidak hanya memaparkan isi buku saja, tapi juga harus bisa memaparkan seberapa mampu buku yang diulas dalam mencapai tujuan dan fungsi sosialnya. Baik, selanjutnya materi struktur teks ulasan yang akan dilanjutkan oleh Ranti. Padanya dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur teks ulasan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ranti dengan NIM 2401127. Yang pertama, ada identitas karya. Identitas karya biasanya berisi judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku. Yang kedua, ada orientasi. Orientasi merupakan bagian pertama atau utama yang ada di teks ulasan. Orientasi menerangkan gambaran umum terhadap suatu karya film, buku, lagu, hingga karya sastra dan karya seni lainnya yang kemudian akan diulas. Pada bagian orientasi ini, penulis akan memberikan penjelasan selengkap-lengkapnya terhadap pembaca terkait apa yang nantinya akan dibahas di dalam sebuah teks ulasan. Yang ketiga, ada sinopsis. Selanjutnya, teks ulasan juga harus tercantum sinopsis karya. Sinopsis karya yang dicantumkan pada teks ulasan ini berupa ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi karya. Yang keempat, ada tafsiran. Tafsiran merupakan penjelasan detail mengenai sebuah karya yang diulas. Biasanya tafsiran ini membahas mulai dari bagian-bagian dalam suatu karya, keunikan karya, keunggulan karya, kualitas karya, dan lain sebagainya. Bagian selanjutnya di dalam teks ulasan yakni evaluasi. Penulis akan menuliskan evaluasinya berupa pandangan penulis terhadap suatu karya yang ditulis. Evaluasi ini biasanya ditulis setelah penulis selesai mendapatkan tafsiran dari suatu karya sastra yang diulas. Pada bagian evaluasi ini akan disebutkan berbagai bagian yang memiliki nilai kelebihan dari suatu karya dan juga menyebutkan kekurangan yang terdapat dalam suatu karya tersebut. Yang keenam, ada rangkuman. Rangkuman merupakan bagian teks ulasan yang berisi mengenai kesimpulan dari ulasan pada sebuah karya yang diulas. Di bagian rangkuman, penulis akan menuliskan komentarnya terhadap karya yang ia ulas, apakah karya tersebut memiliki kualitas yang baik untuk dinikmati atau tidak. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang manfaat teks ulasan pada buku. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ririn Fujiana Sinaga dengan NIM 2401130. Adapun beberapa manfaat dari teks ulasan buku, yaitu yang pertama, kita mendapatkan informasi mengenai buku yang diulas. Teks ulasan berisi tinjauan atau ringkasan dari suatu film, buku, atau karya lainnya. Teks ulasan menggambarkan wujud-wujud dan ciri-ciri buku yang diulas, jenis buku, penulis, dan sasaran pembacanya. Yang kedua, meningkatkan berbagai keterampilan. Membuat teks ulasan harus dengan cara yang tepat agar pembaca dapat mengetahui gambaran buku yang diulas. Untuk itu, perlu berbagai keterampilan dalam membuat teks ulasan. Teks ulasan berisi ringkasan buku yang diulas, sehingga pengulas harus dapat meringkas semua isi buku menjadi beberapa paragraf yang dapat menggambarkan inti dan tujuan dari buku tersebut. Dan yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan. Teks ulasan berisi kelebihan dan kekurangan dari buku yang diulas. Hal ini dapat memudahkan pembaca untuk mengetahui apakah suatu buku tersebut merupakan buku terbaik yang mereka cari. Pembaca tidak perlu membaca semua isi buku untuk mengetahui apakah buku cocok dengan keinginan atau kesukaan mereka.
Dan yang keempat, sebagai bahan evaluasi penulis. Teks ulasan merupakan sebuah kritikan dari pengulas terhadap buku atau karya seseorang. Penulis dapat mengetahui kekurangan dari buku yang ditulisnya sehingga dapat diperbaiki untuk karya selanjutnya. Dengan teks ulasan, penulis dapat mengembangkan ide dan meningkatkan keterampilannya. Baiklah, sekian dari saya materi tentang manfaat teks ulasan pada buku, dan selanjutnya saya serahkan kepada Resti Awalia. Saya akan menjelaskan tentang contoh teks ulasan. Yang pertama adalah dari bagian identitas karya. Kami mengambil dari lagu Laskar Pelangi. Laskar Pelangi merupakan lagu yang dirilis pada tahun 2008. Lagu ini merupakan salah satu dari kompilasi album yang ada di film Laskar Pelangi. Yang kedua adalah orientasi. Lagu ini mengajarkan tentang kebersamaan, kepercayaan diri, tekad yang kuat dalam meraih impian, dan menghadapi hidup dengan penuh semangat. Yang ketiga, sinopsis. Ini terinspirasi dari novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata yang mengisahkan tentang semangat dan keberanian sekelompok anak-anak yang tinggal di Pulau Belitung dalam meraih pendidikan dan menghadapi berbagai rintangan. Mereka membentuk kelompok yang disebut Laskar Pelangi dan bersama-sama menghadapi berbagai rintangan yang ada. Meskipun hidup dalam keterbatasan dan kesulitan, mereka tetap optimis dan tidak pernah menyerah untuk meraih impian mereka. Lagu ini mengandung makna yang sangat mendalam untuk memotivasi pendengarnya. Lagu ini mengabarkan tentang semangat, keberanian, dan kebersamaan dalam menghadapi segala rintangan dan kesulitan dalam hidup ini. Kelima adalah evaluasi, terdiri atas kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari lagu Laskar Pelangi ini adalah yang pertama, lagu ini berhasil menyampaikan secara jelas dan mendalam makna dari lagu tersebut. Dan yang kedua, melodi yang digunakan dalam lagu ini adalah mampu menggambarkan tentang semangat dan atmosfer perjuangan dari para tokoh yang ada di film Laskar Pelangi tersebut. Kekurangan dari lagu Laskar Pelangi ini adalah pada awal melodinya terdengar seperti monoton. Keenam, rangkuman. Ini mengajak pendengar untuk terus berjuang, menikmati hidup, dan bersyukur atas segala hal yang ada di dunia ini. Pesan-pesan ini disampaikan dengan penuh keindahan dan kekuatan, sehingga lagu ini mampu menginspirasi banyak orang yang mendengarkannya. Dengan kesuksesan yang diraih dan makna yang mendalam, lagu ini layak diapresiasi sebagai sebuah karya musik yang memiliki nilai artistik dan pesan yang kuat. Lagu ini tidak hanya menjadi ikonik dalam dunia musik Indonesia, tetapi juga menjadi simbol semangat dan keberanian bagi banyak orang. Di presentasi dari kelompok 7, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.